Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan malam sembarang malam, sepertiga malam waktu mustajab. Bukan salam sembarang salam, salam saya ucap untuk dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wa arsyadana ila tariqil Qur'an wa faddalana ala sairil makhluqati bil aqli wal bayan. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu rasulan wa nabiyyan wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al Qur'an. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala ta'ala fil ayati allati natahaddatsu anha fi hadhihi al-lahdhah al-mubarakah. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauma Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bisyikkim minat tamri aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratal muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang saya muliakan, wabil khusus seluruh jajaran pengurus masjid yang senantiasa memastikan agar kita semua dapat melaksanakan ibadah di masjid yang kita cintai ini dengan baik. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, umur panjang, dan juga keberkahan kepada seluruh pengurus kita, dan tentu juga meluber melimpah ruah untuk kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan ibadah sholat subuh dengan berjamaah dalam keadaan berpuasa. Ini yang hadir di sini semuanya puasa kan? Hah? Puasa nggak Pak? Ibu-ibu puasa Bu? Sampai maghrib? Kenapa saya tanya demikian? Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tipikalnya macam-macam. Ada umat Nabi itu yang sholatnya tepat, ya termasuk yang jamaah itu. Tapi puasanya nggak kuat.
Ada juga yang kuat tirakat, tapi sholatnya lambat, apalagi jamaah. Sholat sendiri saja lambat, apalagi minta jamaah. Nah, ada juga yang sholatnya udah lambat, puasanya nggak kuat, tapi kadang-kadang kita jumpai ada orang yang zakatnya itu tepat. Jadi ada orang itu yang lebih mudah ngeluarin duitnya daripada disuruh nahan perutnya. Nah, ada ibu-ibu juga kadang-kadang kalau disuruh milih antara bayar puasa atau bayar fidyah, ibu-ibu milih yang mana? Nah, kan? Lebih mudah fidyah ya. Cari ustadz yang jawabannya boleh fidyah saja tanpa harus bayar puasa. Ada yang kayak gitu. Umat Nabi juga itu. Nah, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini sholatnya tepat, puasanya kuat, zakatnya nggak lambat. Kok nggak bilang amin? Udah bayar zakat belum? Wah, ini kayaknya belum ini. Kenapa Pak belum bayar, Bu? Kan haulnya udah dari kemarin-kemarin. Kenapa masih belum bayar sampai sekarang? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama ini berat. Karena Quran dan Sunnah itu isinya kalau nggak disuruh ya disuruh ninggalin, kalau nggak disuruh ngelakuin ya disuruh ninggalin. Jadi Quran yang mulai daripada Al-Fatihah sampai An-Nas itu kalau diklasifikasikan isinya cuma dua saja. Yang pertama sesuatu yang harus dikerjakan, dan yang kedua hal-hal yang mesti ditinggalkan. Nah, oleh karena itu para ulama usul, para ulama fikih, usul fikih maksudnya, itu mengklasifikasikan perintah Allah Subhanahu wa taala itu dibagi dua. Ada perintah itu yang wajib dilakukan. Kalau nggak dilakukan dia kena dosa. Tetapi ada perintah yang levelnya di bawah itu, kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mengapa. Yang pertama, perintah itu namanya wajib. Yang kedua, perintah itu namanya sunnah. Larangan juga demikian. Larangan yang harus ditinggalkan, kalau dilakukan dapat dosa. Ada juga larangan yang kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dilakukan tidak mengapa. Yang ketiga namanya haram, dan yang keempat namanya makruh. Dan di tengah-tengah itu ada yang namanya mubah. Mubah itu boleh. Boleh itu tidak harus dilakukan dan tidak harus ditinggalkan. Nah, supaya kita mengetahui di dalam agama itu memiliki klasifikasi yang seperti itu, maka kewajiban pertama yang harus dilakukan oleh seseorang itu adalah belajar. Jauh sebelum seseorang itu bersyahadat harus belajar. Kewajiban pertama. Sehingga ketika Allah itu meminta manusia untuk bersyahadat, sebelum syahadat itu gak diperintahnya untuk mengetahuinya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Seolah-olah Allah ingin bilang, kamu jangan syahadat kalau kamu belum paham yang kamu ucapin. Nah, makanya kita dapati ada kisah-kisah orang-orang hebat. Orang-orang yang baru masuk Islam itu ternyata pemahaman agamanya
serta komitmen pengamalan agamanya lebih baik daripada yang dari kecil Islam. Karena sebelum syahadat itu sudah didahului dengan basic keilmuan. Nah, dari sinilah maka kemudian wajar kalau Nabi meminta kepada kita itu belajarnya itu dari buayan sampai liang lahat. Di kewajiban pertamanya itu. Dan ini yang menjadi rahasia Bapak-bapak Ibu-ibu. Kenapa Rasul itu mendapatkan wahyu pertamanya itu adalah juga belajar. Karena qiraah itu adalah jendela ilmu. Allah menyebutnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Qalam, pensil, pena, itu juga ikon keilmuan. Bapak, kalau kita baca surah Al-Alaq tadi, Iqra, bacalah bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang menciptakanmu. Yang menyuruh membaca Allah, yang disuruh dibaca, yang disuruh untuk membaca Nabi, disuruh membacanya dengan bismi rabbikal ladzi khalaq. Tetapi pertanyaan saya, yang disuruh untuk dibaca apaan? Ya, ayat pertama Iqra, yang nyuruh Allah, yang disuruh Nabi, disuruh membacanya bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertanyaannya, yang disuruh untuk dibaca itu apa? Hah? Apa Pak? Hah? Ini pengajian subuh begini kalau nggak interaktif ngeri. Hah? Ngangguk-ngangguk itu antara paham atau ngantuk nggak bisa bedain. Makanya kita interaktif, coba kita. Saya ulang Pak ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang nyuruh membaca Allah, yang disuruh Nabi, karena mukhatabnya tunggal. Iqra anta, kamu baca. Bagaimana cara bacanya? Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Tetapi Allah tidak menjelaskan di dalam ayat ini tentang apa yang harus Nabi baca. Apa berarti yang harus dibaca? Hah? Quran. Dari mana dapatnya? Dari mana dapat informasi bahwa Quran yang harus dibaca? Hah? Jawabannya ada pada surah yang datang selepas surah Al-Alaq. Surah apa Pak? Surah apa Bu? Selepas Al-Alaq surah apa? Hah? Al-Qadar. Inna, sesungguhnya kami, anzalna, menurunkan atas kami, fi lailatul qadar, pada malam kemuliaan. Sehingga ketika Allah mengatakan bacalah, maka tentu dong yang disuruh nanya, apa yang harus saya baca? Nah, Allah ngasih bilang yang harus kamu baca adalah apa yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Apakah itu? Quran. Sehingga kalau Nabi meminta kepada kita ini untuk belajar dari buayan ibu sampai ke liang lahat, maka yang harus dipelajari, yang harus dibaca, yang harus difahami adalah, dan itu nggak ada waktu habisnya. Saya selalu bilang sama anak-anak yang ngaji di Al-Hasan itu, buku matematika yang kamu pelajarin ini, buku IPA yang selalu kamu pelajari agar kamu bisa masuk KSM, OSN itu, ketika kamu lulus, buku itu akan masuk ke dalam rak, akan masuk ke dalam almari, bahkan mungkin gak dibawa pulang. Tetapi ada buku yang kemanapun kamu pergi, dalam situasi apapun dia,
Buku itu yang sesungguhnya akan menjadi teman kamu pada satu saat yang tidak ada sesuatu yang bermanfaat kecuali buku itu. Dan buku itu adalah Al-Quran. Makanya Nabi berkata, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Sertifikat medali emas itu udah gak guna pada saat itu. Tapi yang berguna adalah, yang hadir memberi syafaat adalah Quran. Maka saya ingin mengingatkan di tempat ini Bapak, kalau kita ini sibuk dan istri kita juga ternyata jauh lebih sibuk daripada kita, anak-anak yang kemudian kita masukkan di sekolah favorit, di SMP Bonafit, di SMA prestasi, coba sekali waktu kita review kira-kira kurikulum yang diajarkan kepada anak kita ini dalam aspek agamanya kayak mana, akidahnya apa yang diajarkan, apa saja yang sudah disampaikan, fikihnya seperti apa, apakah anak-anak kita bisa membedakan antara fardu ain dengan fardu kifayah. Kalau tidak, saya khawatir terhadap masa depan kita ini Bapak-bapak. Kalau seandainya yang sibuk itu Bapak, ya sudah Bapak sajalah yang sibuk. Jangan sampai kemudian ibu memberi ruang dan kesempatan kepada istri Bapak untuk lebih sibuk daripada Bapak. Kalau di sekolah anak kita tidak mendapatkan pendidikan agama dan di rumah juga enggak kita didik, lantas anak kita ini membesar dengan pendidikan model apa? Jadi saya ini suruh datang, suruh marah-marah ternyata. Betul nggak Pak? Coba Pak, dalam seminggu itu anak kita belajar akidah berapa lama? Fikihnya apa yang dipelajari? Di rumahnya kita pun nggak sempat. Di rumah sendiri kita pun juga nggak kober. Ya kalau masuk sekolah prestatif, sekolah bonafit, sekolah teladan, maka biasanya masuk perguruan tingginya ya perguruan tinggi bonafit. Dan kalau sudah kayak gitu, ya biasanya dapat kerja di perusahaan yang begitu juga. Pertanyaannya itu kira-kira berapa belas tahun anak kita yang sudah sekolah, yang kemudian uang kita juga kita pakai untuk bayar SPP itu. Kira-kira manfaat untuk agama anak-anak kita itu di mananya? Akidahnya anak kita seperti apa? Maka sesungguhnya yang paling kasihan bapak-bapak, karena nanti pasti bapak-bapak yang akan diaudit. Termasuk kenapa ngizinin istri lebih sibuk daripada bapak. Sementara anak yang jadi tanggung jawab tidak di. Makanya kalau dari sisi orang tua kadang-kadang kita ini bilang wajar kalau seandainya anak-anak kita ini kemudian tidak sayang dan bakti sama kita, karena ternyata uang yang selama ini kita cari, kita berikan kepada mereka, kita berikan dalam hal yang tidak tepat. Tapi kalau anak-anak kita ini harus bayar gurunya, yang guru itu ngajarin adab, nampak betul itu ada pahalanya. Ini yang pertama, belajar. Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang kemudian dijuluki sebagai khalifah kelima selepas Khulafaur Rasyidin, karena keadilannya, kebijaksanaannya, dan kehebatannya mengelola negara, ternyata punya kisah pada satu kesempatan, ya meskipun dia ini anaknya bangsawan, tetapi dia tidak mengizinkan kepada anaknya gurunya datang ke rumah, tetapi anaknya lah yang harus pergi ke tempat gurunya. Karena menurut orang tuanya, namanya Abdul Aziz, bapaknya ini, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti.
pada satu kesempatan ketika belajar sama gurunya, Umar bin Abdul Aziz ini lambat datang sehingga jamaahnya terlambat. Kejadian seperti ini berulang beberapa kali, Pak, sehingga menjadi catatan oleh gurunya, dan kemudian gurunya ngelaporin kepada bapaknya, wahai Tuan Abdul Aziz, saya perhatikan akhir-akhir ini Umar itu selalu lambat ketika sholat, lambat ketika datang. Maka kemudian ketika Umarnya ini pulang, ditanya sama bapaknya, nak, apa betul kamu selalu datang lambat ke majelisnya guru kamu? Apa betul kamu selalu lambat di dalam sholat jamaah yang senantiasa dilakukan oleh gurumu? Maka kemudian anaknya bilang, kalau bahasa Arabnya letterleknya itu, sisir saya itu nyangkut di rambut saya, bah. Ya maksudnya dia kelamaan, dia nggak pergi kecuali selepas rapi semuanya. Orang zaman dahulu rambutnya itu kan panjang. Nah, Nabi juga diriwayatkan rambutnya sampai pundak, sehingga dia harus ngeluruskan dulu rambutnya, dirapiin dulu baru kemudian pergi. Nah, gara-gara itu maka kemudian lambat. Setelah mendapatkan jawaban daripada Umar, keesokan harinya bapaknya ini kemudian ngambil gunting dan kemudian mempelontos kepala anaknya. Kalau seandainya rambut ini yang membuat kamu lambat ke majelis ilmu, kalau seandainya rambut ini yang membuat kamu lambat datang ke masjid untuk sholat jamaah, maka kita selesaikan saja ini rambut supaya kamu tidak lambat lagi. Itu Umar bin Abdul Aziz. Lah sekarang anak-anak kita ini yang bikin lambat bukan hanya sekedar rambutnya, tetapi justru ini. Kita pun akhirnya realistis dengan keadaan, mau dikasih saja daripada ngerepotin. Ruwet semua anak pakai, masa anak kita enggak. Udah dikasih itu biar enggak ganggu. Nah, mengkondisikannya dengan begitu. Padahal pada saat keputusan itu diambil, sesungguhnya membuka pintu-pintu masalah selanjutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Maka coba Bapak, kalau anak kita ini kita sekolahin di sekolah tertentu di tingkat SD, kemudian masuk di tingkat SMP, kemudian masuk ke tingkat SMA. Kira-kira sekolah yang selama ini kita pilih itu membuat anak kita jadi hafal Quran beberapa, enggak usah Quran lah, berapa ayat berapa surah yang dihafal oleh anak-anak kita, berapa hadis yang kemudian sudah dijelaskan oleh gurunya kepada anak-anak kita. Anak-anak kita ini kira-kira tahu enggak yang perempuan bedanya antara darah haid dengan darah istihadah? Anak laki-laki kita pun kira-kira tahu enggak apa yang membedakan fardu ain dan fardu kifayah? Bagaimana cara janabah yang benar sesuai dengan tuntutan? Coba direview kembali. Itu tanggung jawab yang pertama, menuntut ilmu. Bapak-bapak, yang kedua, ya, secara umum selepas menuntut ilmu ya ngamalin. Saya ingin menceritakan satu kisah tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW selepas mengamalin, ya kalau ngamalin ini ya nggak usah diomongin, memang apa yang dipelajari ya diamalin. Jadi yang pertama itu adalah belajar, yang kedua ngamalin, dan yang ketiga adalah menyebarkannya. Saya ingin menyampaikan satu kisah tentang bagaimana Rasul SAW dalam situasi yang tidak mudah itu tetap menyampaikan ajaran kemuliaan kepada orang lain. Dan ini menjadi penting karena orang Bani Israel dahulu
itu dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran tidak menyebarkan kebaikan yang mereka dapatkan. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Kenapa? Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Karena mereka tidak melakukan menyebarkan kebaikan dan keburukan yang terjadi di masyarakatnya tidak dicoba untuk diselesaikan dan dihentikan. Makanya kemudian ada satu kisah di dalam surah Al-A'raf tentang bagaimana perangai mereka. Wa idh qalat ummatum minhum, ketika ada persoalan di tengah masyarakat, kalau ada masalah di tengah masyarakat, keburukan terjadi di tengah masyarakat, maka biasanya akan ada muncul 3 respon golongan orang. Respon yang pertama adalah orang yang mengingatkan. Jadi kalau ada misalnya di komplek kita ini kan mungkin ada taman ya, ada taman. Nah, kadang-kadang kalau malam tuh ada anak-anak kita yang mungkin berduaan. Ketika ada kejadian itu, maka biasanya walau bagaimanapun tetap ada orang yang perhatian dan kemudian menegur. Ini kelompok yang pertama. Tapi kemudian ada juga kelompok yang kedua yang mengatakan, udah sih Pak, nggak usah, itu yang penting anak kita aman daripada nanti jadi masalah. Kelompok kedua. Kalau yang negur bapak-bapak mungkin ibunya yang melarang. Udah sih Pak, nggak usah, itu bukan urusan kita, yang penting anak kita aman, kita jaga anak kita saja. Nah ternyata Allah menyebut tipikal yang kayak ini pun dalam Al-Quran. Lima ta'idhuna qauma, ngapain sih nasihat, biarinlah. Jadi ceritanya dahulu orang Yahudi itu kan dilarang untuk menangkap ikan di hari Sabtu. Tetapi ternyata ketika hari Sabtu ikannya itu membeludak. Di luar Sabtunya susah, diuji oleh Allah. Maka pada akhirnya ada orang yang realistis. Orang adanya Sabtu, ya udah nyeroknya hari Sabtu aja gitu kira-kira. Nah karena itu sudah dianggap melanggar, maka ada sebagian orang yang memperingatkan orang-orang yang ngambil ikan pada hari Sabtu itu. Ini kelompok pertama yang mengingatkan masyarakat atas pelanggaran yang mereka lakukan. Dan kemudian muncul kelompok yang kedua yang justru mengingatkan si pengingat awal tadi. Udah sih Kang, gak usah ngurusin orang, itu mah urusan orang. Yang penting mah kita gak gitu. Kalau seandainya Allah murka, biar mereka aja yang dimurkain. Nah gitu bahasanya. Ibu bapak nanti boleh rujuk di dalam surah Al-A'raf 164. Lima ta'idhuna qauma Allahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida. Udah itu biarin Allah nanti yang urus. Yang penting kita enggak ikut-ikut. Yang penting anak kita enggak gitu. Ya. Maka kelompok yang pertama yang mengingatkan tadi itu menjawab qalu ma'dziratan ila rabbikum la'allakum yattaqun. Saya lakukan negur kayak begini itu paling tidak nanti di hari kiamat ketika saya ditanya, wahai khairin, ada ketidakberesan di selingkunganmu dan kamu tahu kok kamu diam saja, paling tidak saya bisa mengatakan mohon maaf ya Allah, saya udah mencoba. Persoalan itu enggak sukses atau enggak berhasil itu urusan engkau tentunya, tetapi saya sudah mencoba. Jadi di tengah masyarakatnya ada tiga kelompok orang. Kelompok yang pertama yang rusak, kelompok yang kedua yang mengingatkan kerusakan, dan kelompok yang ketiga negur supaya kelompok kedua enggak usah ikut-ikutan. Nah, saya ingin menceritakan satu kisah tentang bagaimana Nabi itu menyampaikan kebaikan meskipun dalam situasi yang tidak mudah dan sesungguhnya secara psikologi Nabinya berat. Bapak ibu-ibu, ada seorang perempuan bangsawan
dari kalangan Quraisy, namanya Hindun. Dia ini sudah dari kalangan bangsawan, kaya tentunya, dan pasti cantik. Karena biasanya orang tuh kalau kaya itu cantik. Kalau enggak, nanti lama-lama juga cantik. Ya kan? Karena facialnya rutin, skincare-nya jalan. Lihat, kita punya beberapa kali ngelihat ada perempuan biasa gitu ya, kemudian Allah kasih jodoh pada laki-laki yang kaya. Pertama orang kaget, ya Allah, begitu kan, langgal suaminya yang ganteng, ngomongin fisik kan, istrinya kok kayak begitu gitu. Ketika walimah sudah di make up pun kelihatan banget kontrasnya gitu. Tapi sabar, tunggu 3 bulan, tunggu 6 bulan, pasti nanti cantik akhirnya itu perempuan. Ya, betul nggak Pak? Pak, betul nggak? Saya ingin tanya sama bapak-bapak yang pakai mukena diam. Pak, yang di rumah itu cantik nggak? Kaya nggak? Dari keluarga baik-baik nggak? Saya ingin mengatakan prihatin sebetulnya. Karena biasanya perempuan itu kalau dia darah biru, kemudian kaya, dan apalagi cantik, itu biasanya D-nya dominan. Bapak naik mobilnya matic atau manual? Nah, matic itu kan ada P, bawahnya R, bawahnya D, betul enggak? Apa maksudnya D itu? Drive. Mohon maaf Bu ya, saya sudah bilang tadi, bapak-bapak yang jawab, yang mau kena diam. Perempuan itu kalau sudah bangsawan, kaya dan cantik itu biasanya D-nya dominan. D itu kan betul. Emang kalau nggak betul nggak saya sampaikan Pak. D itu artinya apa? Bahasa kitanya apa? Monggo. Pak, hati-hati pulang loh Pak. Bahasa kitanya itu apa? Yang suka ngatur. Nah, ini Pak Haji paham sudah. Makanya kalau saya tanya tadi, kok yang di rumah Masya Allah hebat bener. Udah keluarga baik, kaya, cantik lagi. Sebenarnya saya prihatin sama Bapak. Ibu senyum-senyum itu kayaknya iya gitu ya. Nah Hindun ini keluarga bangsawan, punya bapak namanya Utbah bin Abi Rabi'ah. Utbah bin Abi Rabi'ah ini pembesar Quraisy dan pembenci musuh Nabi. Dan Utbah bin Abi Rabi'ah ini tewas pada saat peperangan Badar. Sehingga Hindun ini tidak terima sama Nabi, bencinya semakin sampai ubun-ubun sama Nabi dan pengen balas dendam. Maka kemudian dia mengatakan, siapa yang berhasil membunuh Muhammad, saya akan kasih hadiah yang kalian tidak mungkin bisa ngitung. Kalau seandainya yang membunuh itu adalah budak, maka berapapun harga budak tersebut saya akan beli daripada tuanya dan saya akan bebaskan. Jadi perempuan itu kalau sudah begitu Pak, ya, apalagi kalau bangsawan, kaya dan cantik. Perempuan itu nggak cantik aja ngomel, apalagi yang kaya, apalagi yang cantik, ya kan? Betul nggak? Ini terus nggak nih? Saya kok lama-lama takut ya sama ibu ya. Akhirnya ada seorang budak namanya Wahsy. Budak dari Afrika, badannya kekar, hitam, jago, jawara dan pandai main
tombak. Dia mengatakan, wahai nyonya, kalau seandainya targetnya adalah Muhammad, saya nggak janji. Karena ketika perang Muhammad itu dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya yang hebat, sehingga tentu tidak mudah bagi saya untuk mendekat. Tapi kalau seandainya yang nyonya itu inginkan adalah membunuh pembunuh ayah nyonya, maka saya akan usahakan. Sebab yang membunuh ayah nyonya itu namanya Hamzah bin Abdul Muthalib, alias paman daripada Nabi. Betul, setahun selepas perang Badar kira-kira terjadilah perang berkecamuk namanya perang Uhud. Hamzah ini punya kehebatan sehingga dia disebut sebagai Asadullah. Ketika sudah di medan peperangan, dia ini kayak singa. Tapi oleh Wahsy, kehebatan Hamzah ini dipandang sebagai kelemahan. Karena Hamzah itu kalau sudah di medan peperangan, dia udah nggak tahu siapa lawan dan siapa teman. Siapa yang ada di sampingnya itu yang kira-kira akan mengganggu dia pasti akan ditebas langsung oleh Hamzah. Sehingga ketika berkecamuk itu Wahsy bisa pelan-pelan mendekat dan menyelinap. Dalam tempo sesaat kemudian dia bisa merapat, dan ketika situasinya tepat dia lemparkan lembing tombak itu dan pas mengena kepada jantungnya. Wafatlah Hamzah, tumbang Hamzah. Maka Wahsy punya harapan merdeka. Gak cukup ya kekalahan pada kelompok pasukan kaum muslimin bersama Nabi. Jasadnya Hamzah ini digeret sama Wahsy, Pak. Dilaporkan kepada nyonyanya yang namanya Hindun tadi. Nih nyonya, saya berhasil membunuh pembunuh ayahanda. Akhirnya bebas Pak Wahsy ini. Yang mengerikan adalah si Hindun itu ngambil pedang, ditusuknya lah dadanya Hamzah tersebut, kemudian ditarik begini. Sudah kayak begitu, jantungnya ambrul, diambil dia punya jantung dan kemudian dijadikan sebagai leontin. Saya ketika membaca riwayat ini Pak, ngeri. Ternyata perempuan itu kalau sudah ngamuk kayak begitu deh. Maka hati-hati jangan sampai bikin ngamuk. Bisa habis jantung bapak. Loh ya, perempuan loh ya. Dari awal tadi sudah bilang, perempuan itu kalau bangsawan, kaya, dan cantik, oh hati-hati. Hah? Oh iya, jangan dilawan, gak ada lawang. Dan betul kan kita konfirmasi, gak cukup ngelihat pembunuh bapaknya tergeletak, saking sakit hatinya. Apa yang kurang, orang dah meninggal mau diapain? Tapi gak cukup rupanya. Pedang itu ditusukkan dan kemudian diambil jantungnya, dijadiin leontin. Jadi betul kan? Ini jangan macam-macam mau perempuan. Sekali bapak nyakitin perempuan, bapak nyesal seumur hidup. Assalamualaikum Bu. Tapi Nabi tentu sakit hati. Sudah, maksud saya kecewa. Sudah pasukannya kalah. Banyak mujahidin yang perang pada saat perang Uhud, dan ditambah lagi salah satunya adalah pamannya yang hebat itu, namanya Hamzah. Meskipun demikian, Nabi itu tetap memandang bahwa Wahsy pembunuh pamannya itu adalah mad'u, orang yang harus kenal Islam dan yang harus didakwahi. Makanya Rasul itu domisili di Madinah, mengutus seorang dai jumpa kepada Wahsy. Maka utusan berkata, wahai Wahsy, Rasul mengucapkan salam kepadamu dan mengajak untuk kesekian kalinya supaya engkau masuk Islam. Maka Wahsy yang sudah merdeka itu berlagak seperti orang merdeka, meskipun tidak mendapat sepenuhnya, karena walau bagaimanapun dia adalah budak.
Kok bisa-bisanya Muhammad kayak begitu? Lucu saja. Nggak mungkin saya ini akan masuk kepada agama Muhammad. Bukankah menurut kitab suci kalian, siapa yang syirik, siapa yang membunuh, dan siapa yang berzina akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan terhina, diberikan siksaan berkali lipat. Dan semua dosa-dosa yang menurut kalian besar itu semua sudah saya lakukan. Membunuh itu kerjaan saya dari dulu. Zina, syirik. Dan ternyata Wahsy ketika diajak masuk Islam itu malah baca ayat, Pak. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Jadi ternyata Wahsy sudah belajar sebelum dia masuk Islam. Budak, Pak, bisa membaca ayat. Tadi ayat berapa, Pak? Surah apa tuh? Padahal Wahsy belum masuk Islam. Jadi lebih hebat mana sekarang berarti? Wahsy diajak masuk Islam malah baca ayat. Maka utusan jumpa kepada Nabi, wahai Nabi, ini jawaban Wahsy. Maka kata Nabi, kamu temuin lagi Wahsy. Bilang, kalau baca Quran, wakafnya jangan sembarangan. Terus itu suruh baca. Karena ketika ayat tadi kita baca akan ketemu illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Memang semuanya itu akan disiksa kalau orang syirik, membunuh dan berzina, kecuali orang yang taubat, illa man tab. Kecuali orang yang taubat, wa amanah dan beriman, wa amila salihan dan menyempurnakan dengan amal-amal yang saleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kesalahan masa lalunya akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Ketika Wahsy mendengar ayat ini, maka kemudian ada harapan baru. Lantas kemudian dia mengatakan, kalau saya diminta untuk membunuh orang, disuruh berhenti membunuh orang, memang saya dah tua. Lutut saya udah gemetar, nggak seperti kakak seperti dulu. Bisa saya. Kalau seandainya saya diminta untuk nggak minum arak, memang saya udah sakit-sakitan, nggak seperti dulu lagi, kuat minum arak. Tapi kalau seandainya disuruh ninggalin agama ini yang susah, apa kata orang nanti? Wahsy ini belagu amat, bukankah dia ini menjadi merdeka? Bukankah dia gara-gara membunuh pembunuh? Sekarang pula malah dia mau masuk agama Muhammad. Sampaikan kepada Muhammad. Maka cerita lagi kepada Nabi, kata Nabi, kamu pergi lagi ke Mekah, sampaikan kepada Wahsy, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Lihat, di puncak kesedihan Nabi dan pasti enggak lupa terhadap pembunuh pamannya, Nabi masih tetap bijak dan mendakwahkan agama ini dengan begitu sabarnya. Allah tidak mengampuni dosa besar, sementara dosa selain dosa besar, syirik, Allah akan mengampuni kepada siapa yang dikehendaki. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wahsy kemudian mikir ulang lagi, dipikir lagi. Maka dia kemudian mengatakan, sampaikan kepada Muhammad, dalam ayat itu ada ungkapan liman yasha, kepada siapa yang dikehendaki. Allah tidak mengampuni dosa syirik, selain dosa syirik akan diampuni kepada siapa yang dikehendaki. Memang tidak ada pilihan kecuali masuk Islam. Tapi jangan-jangan ketika saya sudah masuk Islam, kemudian saya juga sudah tidak melakukan dosa-dosa itu, jangan-jangan saya termasuk yang tidak dikehendaki untuk diampuni. Katanya Wahsy. Jadi Wahsy ini budak kok cerdas begitu. Kan kata Allah akan mengampuni kepada siapa yang dikehendaki. Jangan-jangan saya termasuk yang tidak dikehendaki untuk diampuni. Maka kemudian lapor lagi, Rasul mengirim lagi, bacakan ayat ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah
Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakan kepada hambaku yang melampaui batas, yang zalim ke atas diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah mengampuni semua dosa. Ketika ayat ini dibaca, Wahsy kemudian dapat hidayah mengucap syahadat. Wahsy sangat ingin datang ke Madinah untuk jumpa Nabi, tetapi Wahsy tidak lupa, jangan-jangan kalau saya masuk ke Madinah siang hari, Umar akan memberangus saya. Maka kemudian dia datang malam-malam, berhasil menyelinap mendekat kepada Nabi. Betul pada saat munajat, Wahsy mendekat, dipeganglah pundak Nabi, dan kemudian Nabi menoleh dengan terkaget. Kata Nabi, awahsyiyun anta, apakah kamu ini Wahsy? Maka Wahsy pun mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Pertemuan. Wahsy tentu tidak ingat bahwa Wahsy yang sekarang sudah syahadat ini adalah Wahsy yang dulu musuh, yang dulu membunuh pamannya. Coba Wahsy ceritakan, gimana kok bisa kamu membunuh paman saya yang hebat itu? Mendengar pertanyaan dari Nabi, Wahsy gemetar, dan kemudian dia mengatakan, ya Rasul, cukup. Saya yakin semua kisah yang terjadi terhadap pamanda itu pasti telah sampai kepada telinga Nabi, maka enggak usah lagi ditanya. Sudah mengharu suasananya. Ternyata justru jawaban daripada Wahsy itu membuat Nabi nampak sisi kemanusiaannya, dan kemudian mengatakan, intastati'atu ghayyiba anni. Kalau bahasanya orang kita, orang ngambek tuh kira-kira, mulai dari sekarang saya nggak mau ngelihat muka kamu lagi. Nabi ngomong kayak gitu. Saking yaitu ya, sudah perang Uhud kalah, para pejuang banyak, dan yang lebih dari itu semuanya pamannya yang membackup itu dibunuh oleh Wahsy. Jadi Nabi marah terhadap Wahsy. Ya. Akhirnya Wahsy nggak domisili di Madinah, tidak pula menetap di Mekah, tapi kemudian dia minggir ke Syam. Pada saat sampai Nabi itu wafat, Wahsy tidak pernah jumpa lagi dengan Nabi, sehingga kepemimpinan diganti oleh Abu Bakar. Pada saat Abu Bakar memimpin, inilah kemudian banyak orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Salah satunya adalah Musailamah al-Kadzdzab. Wahsy dengan kepiawaian tangannya memainkan tombak berhasil membunuh Musailamah al-Kadzdzab, sehingga dia memiliki ungkapan qataltu fil jahiliyati biyadi khairon nas. Pada saat saya masih jahiliyah, tangan saya ini berhasil saya gunakan untuk membunuh orang terbaik. Maksudnya adalah Hamzah. Wa qataltu fil islami, dan ketika saya sudah masuk Islam, saya berhasil membunuh dengan tanganku pula syarron nas, manusia terburuk. Maksudnya Musailamah al-Kadzdzab. Jadi orang tuh mestinya gitu, Pak. Ketika dulu nakal, kuat, itu ketika sekarang sudah hijrah, sudah taubat, maka semestinya harus tetap kuat. Jangan dulu nakal kuat, sekarang baik lembek. Mestinya harus tetap seperti Wahsy, supaya bisa menjadi substitusi kejahatannya yang dulu itu sekarang diganti dengan kebaikan. Makanya tangannya Wahsy itu ketika jahiliyah digunakan bunuh orang terbaik, dan itu tentu nggak boleh. Dan ketika sudah masuk Islam, tangannya digunakan untuk membunuh orang terburuk, dan itu boleh. Kenapa? Karena nabi palsu. Kita nih kalau sudah hijrah kadang-kadang saking lembutnya sampai lembek terhadap kerusakan. Lihat berkahnya kemarahan Nabi, Wahsy sahabat meninggal dalam keadaan muslim. Oleh karena itu Bapak, kita ini kalau dikerjain orang, sebenci-benci kita sama orang tersebut jangan sampai terlalu.
Karena ternyata orang yang paling benci kepada Nabi itu sekarang dia berbaring di samping Nabi. Tidak ada orang yang paling benci sama Nabi melebihi bencinya Umar bin Khattab. Tapi sekarang justru Masya Allah Umar bin Khattab berbaring di samping makam Nabi. Jadi kalau kita ini punya masalah sama orang, jangan sebegitu amat. Nabi mengajarkan tentang kita bagaimana meskipun suasana batinnya Nabi itu berkecamuk, hampir gitu kira-kira. Kalau seandainya Nabi itu boleh disebut sebagai disifati dengan balas dendam gitu ya, tapi Nabi nggak lakuin itu. Sebencinya apapun, sesakit hatinya apapun, maksud saya Nabi tentu nggak punya kebencian ya. Sesakit hati apapun Nabi terhadap si Wahsy, tetap saja didakwahi. Dan ternyata hasilnya hebat. Dan yang lebih menarik Bapak, ketika Fathu Mekah terjadi, maka semuanya orang masuk Islam, terkepung semuanya. Dan salah satunya yang masuk Islam adalah Abu Sufyan. Pergantian kekuasaan tanpa ada satu darah pun tercecer itu pada saat Fathu Mekah. Ara'aital ladzi idza jaa nasrullahi wal fath. Itu Fathu Mekah. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan ternyata Bapak, Hindun ini pun juga akhirnya masuk Islam ikut suaminya, karena suaminya namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah pendiri Daulah Umayyah yang memimpin masyarakat muslim selepas Ali bin Abi Thalib. Coba bayangin. Jadi Hindun yang dahulu ini benci sama Nabi, akhirnya masuk Islam juga. Dan dari rahimnya Hindun ini punya anak namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Muawiyahnya itu menjadi tokoh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pendiri Daulah Umayyah. Itu anaknya Hindun yang dulu jadi apa? Leontinnya siapa tadi? Hamzah. Jadi Bapak, perempuan itu kalau Bapak bisa kelola bisa seperti Hindun itu. Ya. Ketika sudah masuk Islam punya anak kayak begitu hebatnya, jadi khalifah pula. Ya. Terima kasih. Itu yang sudah bunyi dari tadi ya Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu mohon maaf, tadi saya sesungguhnya membela ibu, ya, cuman dengan cara seperti itu. Ya, bapak-bapak harus hati-hati, karena pasti bapak yang nanti akan diaudit. Orang Al-Quran itu bilang perempuan itu hebat, lebih hebat daripada setan. Lebih bener. Maksudnya gini, terusin apa enggak? Allah tuh menyebut begini, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah bagi orang beriman. Tapi ketika ngomongin perempuan, Allah mengatakan inna kaidahunna azim. Azim itu apa? Tipu daya perempuan itu dahsyat. Jadi siapa yang lebih hebat? Orang-orang yang soleh begini itu bisa lewat setan. Tapi kalau sama yang berjilbab, tunduk dia. Mana yang lebih hebat? Hah? Bapak-bapak yang biasa ke masjid ini, kalau digoda sama setan yang nggak pakai baju, nggak ngefek dia. Kenapa? Astagfirullah gitu ya, istighfar, subhanallah, istighfar gitu. Tapi kalau yang goda pakai jilbab rapet, kira-kira tergoda apa enggak? Hah? Tuh, Bu, bener kan? Bener kan, Bu? Ya udah gitu aja. Saya nggak bisa pulang nanti.